Puji Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya, Pastor Herol Malingkas. Saya saat ini akan berbagi berkat firman Tuhan lagi bagi saudara-saudara, bagi kita semua. Di mana firman Tuhan saat ini saya ambil di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Akan tetapi sebelum saya akan menyampaikan akan materi firman Tuhan pada saat ini, saya ajak kita berdoa sebentar. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah namamu. Tuhan, tolong berkati hambamu, urapilah hambamu dan sembunyikanlah hamba memegang salibmu. Dan Tuhan saja yang berbicara bagi kami semua, sehingga kami semua boleh dapat dikuatkan, dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, teman-teman yang saya banggakan, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Judul perikopnya adalah kembalinya roh jahat. Ya, saya akan bacakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhir keadaan orang itu lebih buruk dan dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dari pembacaan pada saat ini saya mengelompokkan di sini bahwa pertama adalah roh jahat, ya. Roh jahat ini tentu saja bukan lagi metafora, ya, tetapi jelas adalah roh jahat yang sebenarnya. Kemudian yang kedua tentu saja rumah, ya, rumah yang kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Ya, kalau rumah ini memang perumpamaan. Bersih tersapu dan rapi teratur. Ya. Bersih tersapu dan rapi teratur ini untuk konteks ini adalah negatif, konotasinya negatif. Ya. Ini karena ini multitafsir, tafsir bebas. Jadi ya para teolog atau para pendeta mungkin memiliki tafsiran atau mengartikan yang lain, tetapi saya pribadi ini saya mengartikan bahwa bersih rumah yang kosong dan bersih tersapu dan rapi teratur, tentu saja ini adalah konotasi yang negatif, ya. Nanti saya akan jelaskan maksud itu apa, ya. Konotasi negatif tentang bersih tersapu, rumah yang bersih tersapu dan rapi teratur itu saya akan jelaskan nanti, ya. Karena kan biasanya kan rumah yang bersih, rumah yang teratur itu kan sangat bagus, ya. Tetapi untuk konteks ini konotasinya itu negatif. Itu bagi tafsiran saya. Ayat 45 di sini juga dijelaskan bahwa di sini ada penjelasan lebih jelas dari dari rumah tadi, dari ayat 44. Artinya di sini disebutkan di bagian B ayat 45, maka akhir dari keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ya, berarti rumah kosong ini itu artinya orang, ya. Artinya orang. Kemudian angkatan yang jahat, ya. Angkatan yang jahat, kita tahu bahwa angkatan yang jahat ini Tuhan Yesus menyebutkan angkatan yang jahat, angkatan yang bengkok hatinya, yaitu angkatan atau orang Israel atau umat pilihan Tuhan. Jadi sebutan kepada angkatan yang jahat adalah orang Israel, itu dari dulu, ya.
Tetapi secara rohani angkatan yang jahat ini berlaku juga bagi dunia ini, ya, bagi orang-orang dalam dunia ini. Tetapi angkatan yang disebutkan di dalam Alkitab ini lebih mengacu kepada orang Israel, orang-orang yang percaya kepada Allah, ya. Bukan tidak mungkin saya dan saudara sebagai pengikut Kristus juga akan masuk di dalam golongan angkatan jahat ini apabila kita tidak segera bertobat, memperbaharui akan kehidupan rohani kita, maka kita akan terlepas dari stigma angkatan yang jahat ini. Akan tetapi kembali lagi saya akan menyampaikan, akan menjelaskan secara rinci tentang kembalinya roh jahat ini, ya, ayat 43 sampai 45 dari 3 ayat ini, yaitu di mana pertama saya sudah sebutkan tadi bahwa roh jahat ini adalah memang roh jahat, ya, memang dialah iblis, ya. Ya, terus kemudian dia mendiami rumah, ya, rumah. Dia mendiami sebuah rumah. Dan dijelaskan ayat 44, ayat 43 dan 44, roh jahat ini keluar dari rumah itu tetapi balik lagi, ya. Dia balik lagi karena dia pergi ke tempat-tempat perhentian yang lain, tetapi dia tidak menemukan rumah yang pas untuk dia tinggal. Kemudian roh jahat ini dia kembali, ternyata dia mendapati rumah yang dia diami pertama ini di ayat 44 masih kosong, rapi teratur, bersih tersapu dan rapi teratur. Jadi di sini artinya, ya, kalau melihat dari ayatnya yang ke-45 di bagian B, maka akhir dari keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Ini sudah menjawab, ya, sudah menjawab perumpamaan, ya, atau metafora yang di dalam 43-44. Ya, terutama di dalam 44, yaitu rumah yang kosong, rapi tersapu, bersih tersapu dan rapi teratur. Nah, jadi ternyata yang dimaksud rumah yang kosong ini adalah berbicara tentang pribadi seseorang, ya. Ini juga kalau kita mengacu dari apa yang disampaikan oleh 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16, ya, bahwa disebutkan di sana, saya bacakan, ya, 1 Korintus 3 ayat 16, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu?" Jadi ternyata, ya, seseorang, ya, termasuk di sini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sebagai rumah, sebagai bait Allah. Jadi kita ini adalah bait Allah, kita ini adalah rumah, ya. Nah, kenapa ada roh jahat tadi yang keluar dan pergi mengembara dan kembali lagi? Kalau saya pribadi ini, saya mengartikan bahwa orang ini, ya, atau rumah yang kosong ini dia sempat ini saya jelaskan, ya, artinya, ya. Ini bagi saya ini adalah orang yang tadinya ini penuh dengan dosa, ya, penuh dengan dosa, dan ketika dia bertobat dan dipulihkan, ya, dia didoakan, ya, kemudian segala dosa, segala beban dia, ya, termasuk kuasa kegelapan yang dalam diri dia, dari orang itu terlepas, itu pergi keluar, ya, terlepas. Kemudian ya, ini saya melihat bahwa kenapa setelah dia mendapatkan pemulihan, pelepasan, dia bertobat, dan kemudian ada roh jahat yang keluar tadi dan kembali. Ini saya melihat ini adalah di mana orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, yang sudah menerima firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya dia sudah menjalani kehidupan yang baru, ya, kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian orang ini tidak meningkatkan iman dia, tidak meningkatkan iman dia, tidak ada pergerakan, ya. Artinya dia berdiam diri aja, ya, sehingga mungkin saya mengartikan bahwa orang ini prinsipnya yang pasti, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, sudah selesai. Saya sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah selesai. Tidak ada lagi urusan lagi harus
sibuk-sibuk memperbaharui diri, sibuk-sibuk beribadah, sibuk-sibuk membaca Alkitab ataupun hal-hal lain yang rohani lainnya, kegiatan rohani lainnya, sehingga orang ini menjadi vakum, ya, menjadi pasif di dalam kehidupan dia, ya, sehingga karena keadaan orang ini bermasa bodoh, artinya dia prinsip dia hanya percaya saja, ya, yang pasti percaya kepada Yesus, sudah saya lakukan apa bebas, sudah, ya pasti kan saya sudah percaya. Ini banyak sekali yang terjadi di akhir zaman ini, orang-orang Kristen yang berprinsip seperti itu. Ya, ketika mereka bertobat menerima Yesus, mereka dipulihkan, dilepaskan dari segala kejahatan, segala dosa dan kuasa kegelapan yang mengikat mereka bertahun-tahun atau berapa lama. Mereka tidak meningkatkan iman mereka, mereka tidak melakukan pergerakan, tidak ada action di dalam kehidupan mereka, ya. Maksudnya adalah di mana mereka harus mengeluarkan buah-buah pertobatan, menunjukkan bahwa dia itu benar-benar bertobat, ya. Kemudian dia meningkatkan lagi supaya dia memiliki akan karunia-karunia, ya, dalam kehidupan dia, karunia iman, karunia hikmat, bijaksana, dan juga yang disebut di dalam 1 Korintus pasal 14 itu tentang 9 karunia itu. Dia tidak melakukan itu. Jadi artinya ketika dia tidak ada pergerakan, maka si iblis yang keluar ini, si roh jahat yang keluar ini, atau berbicara tentang dosa-dosa yang lama ini kembali lagi, ya. Iblis kan sifatnya kan beridar-idar, sifatnya berkeliling, ya. Ingatlah di dalam Ayub 1 pasal 1 ayat yang ke-7, ya, ketika Allah bertemu dengan iblis, Allah berkata bahwa dari manakah engkau? Iblis berkata bahwa dia barusan berkeliling dunia, ya. Dia barusan berkeliling dunia, menjelajah dan mengelilingi dunia, ya. Ayub pasal 1 ayat yang ke-7. Saudara bisa baca di rumah. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-6 di sana, ayatnya yang ke-7, 1 Petrus pasal 5. Di sana iblis itu berkeliling, ya. Disebutkan di situ iblis ini berkeliling. Ayat yang ke-9, ya, saya akan bacakan, ayat yang ke-8, saya akan bacakan di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah, berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dia berkeliling, mengaum-ngaum dan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi memang iblis ini berkeliling, dia mengelilingi, dia memantau. Nah, iblis ini dia ternyata ketika dia keluar dari rumah itu atau berbicara tentang orang itu yang sudah dipulihkan, dia ternyata ketika dia berkeliling di mencari tempat dan dia menemukan, ini dia coba memantau rumah yang pertama, dan dia, ya, senangnya bukan main iblis ini karena dia mendapati rumah ini ternyata masih kosong, ya, bersih teratur, ya, disebutkan, ya, rapi teratur dan bersih tersapu rumah ini, ya, sehingga karena saking gembiranya si iblis ini, dia mengajak 7 roh jahat, ya, 7 roh jahat yang lebih jahat darinya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Dia mengajak, jadi ada 8 roh jahat, ya, 8 dengan si roh pertama ini atau iblis pertama ini. Nah, di situ disebutkan, ya, di dalam bagian B ayatnya yang ke-45, maka keadaan orang itu semakin buruk dari yang semula, dari awalnya. Karena sudah dia ditunggangi oleh ketambahan lagi 7 roh yang lebih jahat dari roh yang sebelumnya. Jadi kita lihat ini fakta yang terjadi, ya. Jangan heran kalau misalnya ada orang-orang Kristen, orang yang percaya, yang saat ini, ya, hidup mereka itu hanya mengikuti akan kehendak maunya sendiri, ya, mengikuti kehendak hatinya sendiri, ya, tidak mau mengikuti akan kehendak Allah, ya, sehingga mereka itu mudah dirasuki oleh keadaan duniawi, ya, oleh keadaan dunia ini, oleh kuasa kegelapan, ya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat sensitif terhadap apapun, ya, mudah tersinggung, mudah marah, mudah dendam, dan mereka tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan, melakukan pembalasan, ya. Mereka ini yang sangat berbahaya kalau mereka tidak segera bersungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, ya.
Karena apa? Karena di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14, ya, 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 disebutkan bahwa dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi orang yang kosong, ya, menjadi rumah yang kosong, bersih, tersapu dan teratur, ya, ini adalah orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh mencari Tuhan, ya. Sehingga apa? Sehingga kehidupan mereka tetap kosong, ya. Kehidupan mereka tetap kosong. Firman Tuhan pada saat ini, judul khotbah pada saat ini saya memberi judul rumah kosong, ya. Jadi sekali lagi, judul firman Tuhan atau judul khotbah pada saat ini yang saya sampaikan ini adalah rumah kosong. Saya menjudulnya rumah kosong. Jadi rumah kosong ini, ya, konotasinya itu sangat negatif, ya. Kalau kalau berbicara tentang dunia gaib, ya, dunia dunia saat ini yang lagi viral, ya, tentang setan-setan, ya, itu konotasinya sangat serem, ya, rumah kosong, ya, karena dihuni oleh setan katanya, oleh makhluk-makhluk astral katanya, ya. Tetapi ya, bisa ada masuk akal juga seperti itu, karena memang, ya, baik secara fisik atau secara fakta, memang rumah kosong itu yang ditinggali terlalu lama itu memang sering didiami oleh makhluk astral, ya. Itu fakta, itu sering didiami oleh makhluk astral, ya. Dan juga tentu saja rumah yang kosong secara rohani atau berbicara tentang pribadi kita, apalagi kita sebagai penyandang status orang Kristen dan tidak ada pergerakan kehidupan rohani dalam dia, maka ini seperti ayat firman Tuhan ini, ya, kita menjadi rumah yang kosong, ya, rumah yang bersih, ya, rumah yang rapi, teratur, tetapi konotasinya negatif. Karena apa? Karena rumah yang bersih, tersapu dan rapi, teratur ini, rumah yang kosong ini, itu tidak ada aktivitas, ya. Rumah yang kosong, yang tidak ada pergerakan, tidak ada aktivitas sama sekali, ya, itu akan memang merugikan bagi dia sendiri, ya, karena tidak ada pertumbuhan iman di sana, tidak ada terang Kristus di sana, ya. Tetapi ketika rumah itu ramai, ya, rumah itu penuh dengan musik, penuh dengan pujian, ya, kata firman Tuhan, ya, ada firman Tuhan, berita firman yang selalu diperdengarkan, yang selalu diberitakan di dalam rumah itu, maka rumah itu menjadi suasana yang sangat meriah, suasana yang penuh dengan damai sukacita, ya, penuh dengan penghiburan di dalam rumah itu. Karena apa? Karena rumah itu selalu ada aktivitas rohani di dalamnya. Tetapi kalau rumah itu hanya statis, hanya vakum, pasif, tidak ada pergerakan rohani di sana, maka firman Tuhan katakan orang seperti ini rawan, ya, rawan didatangi oleh kuasa kegelapan. Dan faktanya seperti yang sudah kita bacakan, bahwa rumah yang kosong ini, ya, didiami oleh roh-roh jahat, ya. 7 roh jahat ditambah dengan roh jahat menjadi 8 roh jahat. Sehingga apa? Sehingga kita tidak ada pergerakan kerohanian, ya. Ini sebetulnya sama seperti peristiwa yang terjadi di dalam kitab Wahyu, di mana jemaat Sardis, ya, disebutkan jemaat Sardis ini, mereka itu dikatakan hidup tetapi mati, ya. Firman Tuhan katakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini jemaat Sardis yang menjadi rumah yang kosong, ya. Mereka menjadi jemaat rumah yang kosong. Karena apa? Karena tidak ada pergerakan di sana, ya. Kalaupun ada pergerakan rohani, itu bukanlah kehidupan rohani yang betul-betul tertuju kepada Tuhan.
Artinya semuanya bersifat rekayasa atau hal-hal yang lebih cenderung kepada hal duniawi, ya, sehingga Tuhan Yesus katakan, ya, di dalam pembacaan kita tadi, bahwa mereka itu harus bangun dan mereka harus bangkit dan mereka harus kuat, ya. Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Mereka itu dikatakan hidup padahal engkau mati. Itu salah satu contoh di mana salah satu sidang dari 7 sidang di Asia Kecil, jemaat Sardis adalah jemaat menjadi rumah yang kosong. Mereka adalah jemaat yang status rumah kosong. Mereka tidak ada pergerakan kehidupan rohani. Sehingga makin lama makin mati. Karena sudah sudah diambil alih kehidupan rohani mereka, sudah diambil alih oleh kuasa jahat. Roh jahat sudah mengambil alih kehidupan mereka. Sehingga kehidupan rohani menjadi redup, menjadi mati, ya. Yang ada adalah kedagingan, ya, duniawi dan kedagingan, karena sudah diambil alih oleh kuasa kegelapan, ya. Itulah salah satu contoh rumah yang kosong. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan seperti yang sudah saya bacakan tadi di dalam 2 Tawarik tadi, pasal 7 ayat yang ke-14, bahwa, ya, umatku harus mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh dan merendahkan diri, ya, serta mereka harus mencari wajah Tuhan. Mereka harus berbalik dari perbuatan mereka yang jahat, ya. Mereka harus mendengarkan dari surga dan mereka harus saling mengampuni, ya, serta Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Jadi mereka harus bersungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, ya. Mereka harus merendahkan diri. Kemudian yang kedua, kenapa menjadi rumah yang kosong? Kenapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini menjadi rumah yang kosong atau menjadi seperti jemaat Sardis? Itu karena mereka lebih banyak menyibukkan diri kepada hal-hal duniawi. Ya, di dalam Roma 12 ayat yang kedua disebutkan bahwa janganlah engkau mengasihi, di sana disebutkan jangan engkau mengasihi akan dunia dan apa yang ada di dalamnya, ya. Kita baca di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, itu disebutkan kita jangan kepada duniawi, jangan memberi hati kepada duniawi, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Karena apa? Karena ketika kita menjadi serupa dengan dunia ini, maka kita bukan tidak mungkin akan menjadi rumah yang kosong, ya. Kita akan menjadi pribadi yang sama seperti jemaat di Sardis, dikatakan hidup padahal kita mati. Ya, padahal sesungguhnya kita mati. Kita tidak ada pergerakan sama sekali. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajak kepada jemaat yang ada di Efesus, ya. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-14. Sebab itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kita harus bangkit. Kita harus bangun daripada tidur, maka Kristus akan bercahaya dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak ada pergerakan, atau kita hanya lebih cenderung kepada hal-hal duniawi dan kedagingan, maka kita akan menjadi rumah yang kosong. Ya, kita akan mengalami kemunduran rohani. Ya, kita akan tertinggal di dalam dunia ini. Ya. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, bahwa janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena barang siapa mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu, ya. Saya baca ulang, ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kenapa tidak boleh kita mengasihi dunia? Karena di dalam dunia ada apa? Di dalam dunia itu ada keinginan daging, ada keinginan mata, serta keangkuhan hidup yang bukan berasal daripada Bapa. Ya, ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Nah, ketika keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan menguasai akan pikiran kita, hati kita, maka kita sudah pasti akan
mengalami kematian rohani, sama seperti jemaat di Sardis tadi. Ya, kita akan menjadi rumah yang kosong. Ya, kita akan dikendalikan oleh duniawi dan kuasa kegelapan roh jahat, sehingga kita terus mengalami kematian rohani sampai Tuhan datang, kita tidak ada kebangkitan. Ya, oleh sebab itu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di dalam Efesus pasal 4 ayat 14, ya, bangunlah hai kamu yang tertidur dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya di atas kamu. Itu adalah merupakan suatu perintah, peringatan bagi kita semua, ya, agar supaya kita tetap terus bangkit, kita terus harus beraktivitas, kita harus seperti Paulus berkata bahwa berlari-lari, ya, kita harus berlari-lari, ya, mengarahkan diri di hadapan, ya, dan sambil berlari-lari sampai kepada tujuan untuk memperoleh mahkota kehidupan, kata firman Tuhan. Jadi kita harus bergerak. Ya, kita harus mampu untuk bertarung di dalam dunia ini. Kita harus terus berjuang di dalam dunia ini. Ya, apapun halangan rintangan, apapun tekanan, apapun ancaman dalam kehidupan saudara-saudara, kita terus harus maju terus. Kita harus bergerak. Ya, kita harus memakai perlengkapan senjata Allah untuk bertarung di dunia ini. Ya, kita bertarung melawan duniawi. Kita harus bertarung melawan kedagingan. Ya, firman menjamin. Ya, firman Tuhan menjamin bahwa ya, kita ini lebih daripada pemenang, ya. Kata Roma pasal yang ke-8, ya, ayat yang keberapa itu, bahwa ketika kita bersungguh-sungguh, ya, kita bersungguh-sungguh, kita bertarung, kita berjuang, ya, di dalam dunia ini, kita melawan kedagingan, kita berlawan segala rasa nyaman dalam kehidupan kita, ya, maka kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Ya, disebutkan bahwa di dalam ayatnya yang ke-28, ya, kita lewatkan aja itu, ya, bahwa kita ini akan diberikan kemenangan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini, ketika kita betul-betul ingin berusaha, ya, kita berjuang supaya kita memperoleh kemenangan, ya. Jadi pertama kita harus mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh, ya, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Kemudian kita harus meninggalkan segala duniawi, ya. Kita jangan pernah tertarik apalagi mengasihi akan dunia, ya. Kita jangan menjadi teladan dunia, kata Roma 12 tadi ayat yang kedua. Kemudian kita harus memiliki pikiran yang bersih, pikiran yang positif, ya. Agar supaya apa? Ketika kita berpikiran positif, maka hati kita akan menjadi bersih. Hati kita akan tidak terkotori, ternodai dengan pikiran-pikiran negatif. Ya, sama seperti peristiwa-peristiwa di mana ada tokoh-tokoh yang lebih cenderung memikirkan hal-hal yang jahat. Ya, sebut saja Saul. Ya. Saul seringkali berpikiran jahat terhadap Daud di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 8-10. Kemudian kita melihat ada Kain di sana, ada Kain di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-5. Ya, Kain ini membunuh Habel saudaranya hanya karena dia memiliki hati dan pikiran yang jahat. Jadi kita harus melawan, kita harus menyingkirkan segala pikiran-pikiran negatif yang dapat membuat kita menjadi kosong, kehidupan rohani kita menjadi kosong, ya. Kemudian kita harus berpikiran yang baik, ya. Sama seperti di dalam Filipi pasal 4 yang ke-8, ya. Kita harus memiliki pikiran positif, jangan berpikiran negatif. Ya, Filipi pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-8 itu ayat hafalan kita semuanya. Disebutkan di sana kita baca bersama-sama, ya. Ayat yang ke-8 Filipi pasal 4 ayat 8, akhirnya saudara-saudara semua yang benar, ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua kebaikan, kebajikan, semua yang mulia, yang adil dan suci dan seterusnya itulah yang harus kita pikirkan, ya. Kita tanggalkan pikiran-pikiran yang jahat, kita tanggalkan hati kita yang jahat, kita tanggalkan kecurigaan, ya. Kita harus istilahnya positive thinking, ya, kata orang-orang.
Agar supaya apa? Supaya hati dan pikiran kita juga tetap bersih, kita terjaga dari segala segala kebencian, segala dendam. Ya, kita harus melawan. Kita memiliki pikiran yang positif, ya. Kemudian rumah yang kosong juga ini disebabkan karena apa namanya? Karena kesalahan kita, kelalaian dan kesalahan kita sendiri, ya. Kelalaian dan kesalahan kita sendiri inilah yang juga membuat kehidupan rohani menjadi kosong, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan anjurkan agar supaya kita terus menjaga akan pikiran hati kita, tubuh jiwa roh kita itu untuk selalu berpikiran atau berlaku yang baik, ya. Apa yang hidup di luar Kristus adalah hidup yang kosong atau rumah yang kosong, ya. Kristus sumber damai kita, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Kemudian Yohanes 8 ayat ke-12 bahwa Yesus adalah terang dunia, ya. Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang berjalan di dalam aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, ya. Yesus adalah terang dunia yang akan menerangi akan hati kita, ya. Mazmur 119 ayatnya yang ke-101, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, itulah yang akan menuntun kita supaya kita jangan sampai tersandung di dalam dunia ini. Karena ada firman Tuhan yang senantiasa memberikan kita terang. Oleh sebab itu kita harus meletakkan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, kita meletakkan kedamaian di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus itulah sumber damai, ya, seperti yang disebutkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, disebutkan di sana damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi damai sejahtera inilah yang artinya orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu menerima apa adanya, selalu bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata Amsal. Ya, kita harus memiliki kedamaian Kristus. Kita harus memiliki kedamaian dalam hati kita agar supaya kita tidak menjadi pribadi yang kosong. Ya, kemudian kita terus berjalan bersama-sama dengan Kristus yang adalah terang itu sendiri, cahaya itu sendiri. Ya, seperti sudah saya sebutkan tadi di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 bahwa Yesus adalah terang dunia. Ya, dia akan memberikan cahaya kepada kita. Dan saya sudah bacakan tadi juga di dalam Mazmur 119 ayat yang 108 bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan tentu saja dalam kehidupan kita pada saat ini, agar supaya kita tidak menjadi pribadi yang kosong, menjadi rumah yang kosong, rohani yang kosong, maka kita harus bersama terus dengan Kristus. Kita harus melekat, ya. Kita harus selalu melekat. Kita harus terus beriringan berjalan bersama dengan Kristus, dengan kita menyerahkan kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita, dengan kita selalu mengandalkan Tuhan, ya. Maka disebutkan di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5, ya, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Disebutkan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi mereka yang tidak bersama-sama dengan Tuhan, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak melekat dengan Tuhan Yesus Kristus, tidak menjalin komunikasi dan hubungan yang lebih erat, lebih intim dengan Kristus, maka mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena di luar Kristus mereka tidak sanggup melakukan apapun, ya, termasuk di dalam kehidupan kerohanian mereka. Mereka akan menjadi kosong kehidupan rohani mereka. Mereka akan menjadi kosong, mereka seumpama seperti ranting, kata Yohanes pasal 5 ayat 15 ayat yang ke-5. Mereka akan dibuang dan dibakar. Oleh sebab itu, marilah, ya, saya mengajak kita semua agar supaya, ya, kita harus bersama-sama dengan Kristus. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan rohani kita ini, rumah rohani kita ini akan terus penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Penuh dengan iman dan pengharapan, penuh dengan kebenaran. Maka rumah itu terus ramai, rumah itu akan terus bersinar terus sepanjang waktu. Karena apa? Karena ada kegiatan di dalamnya, ada aktivitas di dalam rumah itu. Ya, bukan menjadi rumah yang kosong,
bukan rumah yang dihuni oleh roh-roh jahat, ya, bukan pribadi yang mengikuti keadaan duniawi dan kedagingan, bukan menjadi orang Kristen yang gampangan, bukan menjadi orang Kristen yang semena-mena, tetapi menjadi orang Kristen yang patuh, yang taat, ya, yang taat dan mengikuti akan aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, firman Tuhan katakan bahwa apabila engkau setia, ya, terhadap peraturan, ketetapan dan perintah Allah, maka engkau akan diberkati di negerimu dengan berkelimpahan. Ya, itu adalah janji Allah kepada orang yang betul-betul hidup bersama-sama dan berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita harus mampu, ya, untuk mempertahankan akan kehidupan rohani kita, agar supaya jangan sampai terjadi kekosongan, ya. Karena apa? Karena risikonya adalah kita akan menjadi gereja yang tertinggal, ya. Kita akan menjadi bagian santapan daripada antikris yang sudah tidak lama lagi akan datang. Ya, kita akan menjadi orang yang ganas, dan tentu saja kita tidak akan memiliki bagian dalam kerajaan surga. Itu konsekuensi daripada orang-orang Kristen, orang yang percaya yang tidak sungguh-sungguh, ya, yang hanya percaya saja namun tidak melakukan apa-apa. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan yang sempurna akan berikan kita kesempurnaan, dan kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya sampaikan juga, jangan lupa komentar dan juga like, subscriber, dan dibagikan. Ya, terima kasih. Shalom.